Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa perkenalkan ismukum awalan Zat, sama Gitu. sama apa namanya tadi kan untuk data Zat. Iya. Ismukum sama kira-kira antum ngajar kelas berapa sekarang Zat? Kelas Oke. berapa aja di usul fiqh ini Zat? Iya, nama saya Aminuddin. Saya ngajar kelas 3 intensif baru kali ini ya. Sebelumnya kelas 4. Sebelumnya kelas 4 itu pelajaran usul fiqh Zat? Usul fiqh. Usul fiqh kelas 4. Usul fiqh kelas 4 itu. Oke, mungkin ini menurut antum aja Zat. Nah, kira-kira menurut antum hot itu sebenarnya apa sih Zat? Hemat antum aja gitu Zat. Hot Iya. itu apa? Terus seberapa penting itu dalam pembelajaran dan kenapa itu penting gitu Zat diterapkan di Tazaka ini? Sebenarnya di Tazaka itu ada dua ya. Konsep pembelajaran ada load dan hot kan. Nah, kalau load itu dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kelas 4, 5, 6 pun masih disusupi dengan low. Nah, tapi hot itu lebih kepada yang dominan sekian persen ya, mungkin hampir 70 ya, 70% ke atas. Kalau kelas 6 kan udah hampir 80 ke atas gitu. Kalau kelas 4, kelas 3, kelas 4 itu udah mulai hampir banyaknya di hotnya. Jadi keterampilan berpikir lah anak-anak. Tidak hanya yang ditanyakan adalah apa dengan konsep hafalan itu kan, yang kita rasakan kan dengan konsep memorize atau ngapalin itu kan ya, selama kita hafal kita bisa jawab bener. Tapi pemahaman anak masih berkurang dan pengembangan lah istilahnya ya, kayak memahami secara detail itu kemudian menjelaskan itu kan butuh hot itu. Berpikir kreatif, berpikir secara kritis gitu ya. Hot itu lebih kepada itu, tidak hanya menghafal tapi lebih kepada memahami ya. Tapi lebih ke pemahaman itu, Pemahaman. ya, bisa berpikir lebih kritis gitu. Lebih kritis betul. Oke, kalau misalnya untuk diterapkan di Tazaka sendiri berarti penting ya Ustaz ya? Penting karena calon pemimpin. Oh iya, karena sebagai Jadi gerbangnya kan ada UGM itu, gerbangnya apa, ITS itu kan gerbangnya apa. Kalau di Tazaka itu kan gerbangnya calon pemimpin masa depan. Maka calon pemimpin juga harus kritis kan dia. Berpikir, kemampuan berpikirnya harus betul-betul, tidak hanya sekedar menghafal, tapi dia harus berpikir secara kritis. Seorang leader, harapannya kan menjadi seorang leader. gitu. Mencetak pemimpin masa depan. Pemimpin. Oke. Mungkin kalau antum sendiri di Tazaka udah lama Mas? Saya 2013. Dari 2013, berarti dari pertama berdiri ya Ustaz ya? Akhir tahun. Oh, akhir tahun ya. Awal tahun saya enggak, tapi akhir tahun. Akhir tahun. Akhir tahun Itu ketika masuk berarti belum ada usul fiqh ya Ustaz ya? Berarti belum ngajar usul fiqh. Saya awal-awal ngajar mahfudzat saya. Oh, mahfudzat. Lebih kepada mahfudzat. Mahfudzatnya terus dari awal sampai sekarang masih nyantol aja. Terus ketika udah ada kelas 3 akhirnya baru masuk mahfudzat. Ngajar usul fiqh. Iya, usul fiqh. Ya, usul fiqh kelas 3. Berarti 2013, 2015 ya. 16. Berarti mulai kelas 3 itu lah. Iya, 2015 itu ya. Berarti baru mulai ngajar itu ya. Berarti semenjak itu sampai saat ini usul fiqh masuk terus. Usul fiqh tapi lebih dominan ke mahfudzat. Tapi usul fiqh juga setelah masuk terus kayaknya. Pernah sih mungkin lubang sekali gitu ketika jadi wali kelas. Ketika jadi wali kelas. Jadi wali kelas saya lebih kepada mutolaah ya. Belajar mutolaah. Tapi ketika udah nggak jadi wali kelas, ya udah ngajarnya cuma 2 itu. Kalau nggak mahfudzat, enggak, dua-duanya masuk. Mahfudzat sama mutolaah. Mahfudzat sama usul fiqh. Kalau ini mungkin kan kalau di sini latar belakang. Sebenarnya ini tuh kayak latar belakang antum mungkin pernah di pondok. Nah, di pondoknya itu kira-kira antum berapa lama gitu? Mungkin di pondok. Kalau di pondok saya lulus SD di
pesantren Darussalam Kemiri Batang. Oh, dari Salam ke Batang. 3 tahun pondok Salafiyah. 3 tahun pondok Salafiyah. Kemudian dari situ pindah ke Gontor. Berarti kan masuknya intensif ya. Taksifi. Taksifi ke Gontor itu lulus 4 tahun kalau nggak salah ya. 4 tahun ya? Iya, sama 4 tahun. pengabdian 1 tahun. Pengabdian itu di Gontor juga. Di Gontor. Jadi Ustadz Gontor. Ustadz Gontor. Tapi dari kelas 5 saya di Darussalam Computer Center. Jadi musaid, kemudian jadi apa namanya yang lainnya PPM, saya jadi musaid ya. Sampai lulus, sampai pengabdian di situ. Sampai pengabdian di Sampai lulus kuliah. Kuliahnya juga di sarjana komputer. Oh, jadi akhirnya Teknik informatika. teknik informatika ya. Oke. Tapi emang udah maksudnya bersinggungan ini berarti ketika di pondok aja dari usul fikih itu ya. Ada kan mesti ya saja pelajaran usul fikih itu kan mesti ada gitu aja. Ada sama. Iya, sama. Gontor sama sini kan sama. Iya. 345. Iya betul. Oke, selanjutnya mungkin ini saat terkait sebelum pembelajaran itu kan biasanya kalau di luar kan ada namanya RPP atau perencanaan pembelajaran gitu. Iya. Kalau di sini kan namanya idat tadris ya Seth, ya? Idat. Nah itu kira-kira ketika membuat idat itu apa menurut antum yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembelajaran yang perlu diperhatikan dalam membuat RPP berbasis pembelajaran berbasis seperti ini. Jadi menurut antum ada bedanya atau enggak Seth? Jadi kalau di pelajaran usul fikih itu lebih kepada bagan ya. Istilahnya kayak daftar isi itu bagan. Ini larinya kemana? Ini kan dia ngalir. Iya. Misalkan kayak apa namanya al-adilah asyariyah, al-muttafaq alaiha. Itu kan jadi nanti dibikin bagan itu, dibikin gambar. Iya. Nah, jadi ada garis-garis itu kan. Garis-garis itu apa namanya? Bagan ya? Iya bagan. Yang gini. Ya nanti ke sini, nanti ke sini. Jadi nanti ketika kita menjelaskan di kelas itu lebih tidak kepada mahwa iya, tapi lebih kepada jadi anak-anak itu gambaran umumnya itu udah ketahuan gitu. Berarti Hari ini mau ngapain pelajaran al-adilah asyariyah itu apa aja itu udah masuk ke otak anak-anak itu genep gitu loh, apa namanya full. Jadi baru takrif masing-masing dengan contoh, kemudian dengan kegiatan sehari-hari, dengan keadaan sehari-hari, dengan zaman sekarang. Jadi kayak apa ya, zaman ada al-ilah itu kan. Al-ilah kan akan ketemu zaman dulu itu namanya Homer gitu kan. Zaman sekarang apa yang terbaru? Ya sekarang kan banyak, ada heroin, ada dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada yang sekarang terjadi. Berarti kontekstual gitu. Konteks ya kayak gitu. Jadi lebih dan enggak letterlet dengan yang apa yang ada di buku. Anak-anak pun ketika jawab enggak tak suruh pakai bahasa buku, apa yang kamu pahami gitu dari ini gitu. Berarti bagaimana mereka berpaham, tapi memang jadinya agak lambat pembelajaran kayak gitu, karena memang pemahaman kan. Betul-betul harus paham loh ini, yang poin ini paham nggak? Paham, oke baru lanjut. Kalau enggak, kalau cepet-cepet ya mengikuti buku gitu kan, apa yang sebenarnya diterangkan yang di buku itu juga udah full sih, udah full. Tapi kan anak-anak butuh penjelasan secara gambaran umum ya, bagan lebih kepada bagan kalau bikin idat. Berarti bagan tadi nanti dicantumkan di idat gitu ya? Iya. Berarti itu perlu diperhatikan banget. Itu yang penting kalau usul fikih itu nanti. Si dia lari-larinya kemana? Gambaran tahu gambaran umumnya gitu. Dari awal sampai akhir. Oke. Selanjutnya mungkin tentang ini dalam model atau metode pembelajaran yang antum gunakan ketika mengajar usul fikih itu kira-kira biasanya antum menggunakan apa? Mungkin sebagai contoh aja, kalau pembelajaran berbasis hot itu kan ada diantaranya itu ada metode tanya jawab, ada heuristik, inquiry, diskusi, atau mungkin role playing kayak tamsil mungkin kalau bahasa ininya. Jadi ada pembelajaran yang ditamsil gitu. Nah kalau antum sendiri dalam pembelajaran usul fikih di pondok ini lebih seringnya menggunakan metode pembelajaran apa?
mungkin tanya jawab kah atau diskusi kah atau yang gimana Ustaz? Lebih kepada diskusi. Diskusi. Ya, jadi misalkan ada poin satu seperti ini, ya kemudian apa pemahaman ya ke mereka, kemudian hukum syar'i itu kan, hukum syar'i itu kan yang sampai sekarang apa wajib misalkan, mubah, sunnah kan contoh-contohnya itu kan harus komunikatif dengan santri yang real sesuai dengan keadaan saat ini. Supaya pemahaman penalarannya ke anak itu diskusi ya, lebih kepada diskusi ya. Diskusi berarti ya. Lebih kepada diskusi. Oke. Ya bisa dipakai banyak sih, ada diskusi, ada yang model kitobah gitu ya. Saya ceramah, saya ngomong, ya kan diawali gitu, kemudian diskusi, kemudian mereka tak tanya gitu kan. Tatbik juga. Konsepnya seperti itu. Selanjutnya saat mungkin bagaimana antum mengintegrasikan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam strategi pengajaran. Ini lebih ke kayak ini ya sih, kayak di hot itu kan kayak kita mau ini kan untuk si anak ini biar bisa berpikir kritis, biar bisa berpikir evaluatif itu tadi Sat. Nah ini kira-kira antum memberikan masukan atau ibaratnya menyuruh si anak-anak ini melakukan pembelajaran seperti apa biar mereka bisa kritis, bisa evaluatif, bisa ini tadi dalam ngasih kasus. Oh, berarti kasus. Nah, ada kasus kayak al-adilah bukan yang kuaidul usul fiqh itu yang kelas 3 intensif itu kan banyak kasus-kasus yang baru. Kemudian diterapkan dengan keadaan sekarang. Ya, al-yaqinu la yuzalu bisaki, ad-dararu la yuzalu bidharar dan sebagainya. Itu kan kalau kita kasusnya ataupun contoh-contohnya yang ada di buku itu kan contoh lama. Tapi paling enggak dengan contoh itu anak-anak udah paham. Tapi apa yang terbaru dengan keadaan sekarang? Ada kasus kayak ini cocoknya pakai apa sih? Nah, jadi kita kasih kasus. Kayak halnya juga yang fil asli kias itu aja al-asul al-faru itu kan banyak contohnya. Ada tentang memukul orang tua di dalam Al-Quran kan nggak ada, ya kan, menendang, membunuh itu kan nggak ada. Yang ada itu kan di dalam Al-Quran adalah tidak boleh wala taqul ma'ufin. Lah membunuh berarti halal dong. Nah itu kan lebih kepada itu ya. Jadi nanti ketika dikiaskan itu apa? Dia ngomong aja nggak boleh, kasar apalagi membunuh kan istilahnya. Harusnya kan reasoningnya ke sana ya Sat ya. Oke, Siap. berarti lebih ke konteks tadi Sat ya, mengaitkan dengan apa namanya yang saat kahanan ini gitu. Kahanan sekarang. Oke. Selanjutnya Sat, mungkin tentang ini Sat. Antum tadi ngajar kelas 3 ya Sat? Kelas 3 4 sama 3 intensif. Oh iya. Kalau kelas 4 sama 3 intensif itu kira-kira kan salah satu kalau misalnya hot nih itu kan dari taksonomi belum itu yang paling tingginya itu kan ada C6 yang mana itu kan meng-create. Nah kan ada evaluasi, terus ada sintesis, evaluasi, terus paling tingginya itu kan kreasi atau kreasi. Nah, mengkreasikan gitu Sat. Nah, ini kira-kira ada nggak Sat dalam pembelajaran itu mengkreasikan itu kayak kita menciptakan sesuatu gitu Sat, kayak entah itu kalau pembelajaran berbasis project itu kayak bikin makalah, nah atau mungkin kayak bikin paper. Kalau di kelas 6 kan udah ada ya Sat ya. Ada. Nah, kelas 6 kan nanti kan ketika ada kedua itu kan ada bikin paper kan mereka, terus ketika Fathul Kutub juga kan mereka nanti ada kelas 5 6 itu udah kelas berpikir 5 6 itu kan ada kan. Nah gitu. Nah kalau misalnya di kelas 4 ini udah ada belum Sat? Belum ya. Masih kepada istilah mereka input lah. Input yang banyak ya, tentang pengetahuan. Baru kelas 5-nya, kelas 5 kelas 6 baru mengeluarkan apa yang didapat kan. Istilahnya. Kalau sekarang kan dia nggali aja. Kelas 3 4 itu kan nggali sembari menghafal, memahami, mengaplikasikan gitu aja. Berarti masih belum sampai kalau yang kreatif saja. Itu nanti kelas 5 kelas 6 berarti. Oke. Mungkin selanjutnya Sat tentang ini Sat, ketika antum bikin RPP tadi
antum ada mendapatkan kendala nggak Sat? Kira-kira mungkin kendala tertentu ketika membuat RPP ini tadi, kira-kira kesulitannya di mana atau mungkin tantangan Sat? Kira-kira oh ini nanti berarti harus seperti ini nih. Nah, harusnya itu yang menurut antum gimana Sat? Mungkin kendala atau tantangan apa yang bikin RPP itu Sat? Saya udah bertahun-tahun ngajar. Iya. Jadi RPP-nya sama dengan yang sebelumnya iya. Tapi ada mungkin istilah-istilah baru atau contoh-contoh baru yang kadang kita ada diskusi, yang kadang kita ada apa namanya dipanggilkah pakar usul fiqh untuk mengisi guru-guru pembekalan, ada santri. Pernah ada Ya ada, namanya guru privat, expert teacher bahasanya. expert teacher. Kita ada expert teachernya di bidang-bidang tertentu. Di bidang usul fiqh Bidang-bidang usul fiqh ada, yang usul fiqh ada. Itu Jadi dulu dengan santri juga, dengan guru gitu. Nah ada mungkin yang menyesuaikan. Nah, misalkan bikin RPP yang dulu seperti ini, nanti mengikuti yang terbaru. Oh ada sesuatu yang baru ditambah. Kadang kita diskusi sama guru usul fiqh gitu kan. Nah, ada apa ini ada yang terbaru enggak? Jangan biar enggak monoton dengan yang lama gitu kan. Ya seperti itulah. Apalagi kemarin ketika ngajar musim corona, kan saya harus bikin idat itu. Iya. Pakai PowerPoint. Nah, itu juga. Nah, berarti mungkin dikontekstualisasi itunya saya tantangan tersendiri ya, karena usul fiqh ini harus berbasis harus sering-sering mengaitkan dengan apa namanya yang kahanan tadi yang sekarang ini Sat, ya. Itu tantangan tersendiri Sat, ya. Oke, selanjutnya Sat, mungkin kalau misalnya dari pihak KMI atau dari pihak ini sendiri Sat, itu dari pihak manajemen sekolah itu berarti kalau ini kan KMI ya Sat. Nah itu antum ada nggak Sat menyediakan kayak media-media bacaan atau sesuatu pelatihan tersendiri untuk melatih apa namanya pengimplementasian HOT ini Sat? Kayak misalnya kalau tadi sih ada beberapa dengan sebelumnya itu kan KMI itu kan sebelum pembelajaran itu mesti ada kumpul wajib itu Sat, kayak jadi diberitahu dulu pembelajaran HOT-nya seperti ini, tingkatnya seperti ini itu. Iya, biasanya kan dikumpulkan semuanya. Materi Dirosa Islamiyah. Nah, itu nanti ada guru pengampunya. Oh, berarti per ini ya Sat, ada Dirosa Islamiyah Semester sendiri. tapi ada dibagi-bagi juga ya. Dirosa Islamiyah, Dirosa Lugawiyah, Dirosa Kauniyah. Itu sendiri-sendiri. Umum Yang umum sendiri, yang Islam Lugawiyah Mahfudzat itu termasuk Lugawiyah. Yang Islamiyah kayak gini juga sendiri. Islamiyah itu sendiri ya. Oke. Berarti ada ya Sat, ya? Maksudnya dari pihak manajemen itu menyediakan Dari KMI-nya ada. Dari pihak KMI-nya itu emang ada, dan ada pelatihannya juga tentang namanya pembelajaran dan penulisan soal berbasis HOT itu tadi. Oke. Selanjutnya mungkin selama antum ngajar nih Sat, kira-kira peran guru itu sebagai apa Sat? Misalnya sebagai lebih ke pemantik atau masih sebagai sumber ilmunya di situ? Maksudnya sumber ilmu itu kayak semuanya materinya masih berbasis dari guru. Terus ketika mengajar itu Sat, mana yang lebih aktif antara guru atau murid Sat? Jadi itu tergantung ya macam-macam. Paling enggak kalau untuk kelas atas ya, kelas B, Nah, itu memang beda dia, lebih kritis ya. Kalau memang belum paham dia memang betul-betul tanya betul. Benar-benar. Nah, tapi kalau kelas bawahnya itu ya beda juga. Nah, mereka hanya menerima, siap menerima lah. Siap menerima apa yang dikasih. Bahkan kalau nggak dikasih, syukur. Iya. Tapi kalau di kelas ini bisa sampai 50%, maksudnya aktifnya guru 50%. Saya bikin seperti itu. Karena memang saya lebih komunikatif. Kalau enggak santri itu akan boring kan, 145 menit dia akan mendengar ceramah saya aja. Kecuali ada pelajaran kelas 3 intensif itu memang lebih aktif saya. Oh gitu. Karena jatah saya seminggu 2 kali. Kemarin saya dapatnya cuma 1 kali. Satu intensif itu kan cuma 1 semester 1 buku. Itu kalau dibikin ngebut, iya terpaksa ya ditambah juga mau aja akhirnya mau aja banyak yang aktifnya kita. Tapi kalau santai gitu kan, kelas biasa ya udah kita ngobrol lebih kepada diskusi, enak gitu kan. Jadi let's say misalnya 50-50 ini kelas 4B Zat. Kelas 4B berarti lebih banyak
diskusi ya. Iya. Berarti Komunikatif dengan mereka. komunikatif ya, berarti kayak diskusi itu terasa gitu, berarti Iya, terasa. 50 gitu Ustaz ya. Oke. Dan kalau nggak paham itu langsung tanya. Oke. Berarti 50% ya Sat ya, Iya. untuk ini ya. Selanjutnya Sat, bagaimana antum mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi pembelajaran usul fikih ini Sat? Mungkin ketika pembelajaran ini Sat, apakah antum ada kayak penilaian Topik gitu. ya kayak tatbik gitu, penilaian Pasti. harian. Nah, itu Sebelum gimana Sat? sebelum masuk. Jadi saya hari pertama masuk, karena usul fikih kelas 3, 4, 5, 6 itu kan masih kait. Masih terkait ya, masih satu buku ya Sat ya? Masih satu tema. Ah, Maka begitu saya ngajar kelas 4, karena dia sudah ketemu kelas 3, pasti akan saya cantolkan kelas 3. Coba semuanya. Dan saya tanya kepada mereka, karena habis liburan hilang kabeh kan. Iya. Bedanya. Benar. Itu yang untuk masuk pertama. Tapi kalau masuk harian pastinya saya tatbik yang minggu lalu ketemu itu pasti. Pasti tak berdirikan yang nggak bisa, itu harus. Jadi sebelum masuk, kalau ada waktu sebelum pulang itu, tapi biasanya nggak cukup waktunya, 45 menit. Biasanya udah ini ya Sat. Biasanya seringnya awal. Di awal ya. Jadi maklumat sabikoh lah. Berarti itu untuk gambaran, oh ini belum pahamnya di sini gitu. Jadi Di kepada situ juga mereka, ya, dan juga mereka tatbiknya buka ya. buku kan. Oke. Berarti di situ ya. Oke, selanjutnya Sat, begitu tingkat tinggi. Oke, kalau tadi, oke, itu langsung formula. Sekarang bagaimana antum melakukan evaluasi keberhasilan implementasi Sat? Berarti antum tolak ukur keberhasilan pembelajaran antum itu kira-kira Ujian ya. Kan ujian. berarti di Ujian akhir itu kan ujian akhir menentukan. di sumatif itu ya, Kalau Sat, ya? yang harian itu kan berarti pakai tatbik tadi, tolak ukur kan. Tolak ukur. Nah, sebelum akhir biasanya saya bikin murojaah. Sebelum akhir saya bikin coba maklumat mereka. Bahkan kadang ketika awal-awal itu saya tidak menyuruh mereka untuk menghafal. Saya tanya, tapi silakan buka buku gitu. Oh, yang penting paham gitu Ya, maksudnya. jadi Mereka bisa silakan. memahami gitu Iya, Sat, ya? karena kan Itu penting. apa yang saya terangkan itu tidak semuanya apa yang ada di buku. Jadi lebih kepada global. Tapi di bukunya mereka harus baca sendiri. Nah, nanti begitu ketemu kan akan saya tanya secara terperinci, bisa jadi apa sih ini kenapa begini, ini apa contohnya, kenapa, dan lain sebagainya lah. 5W satu hanya. Oke. Selanjutnya Sat, mungkin ada nggak Sat antum melihat perubahan pola pikir mereka setelah melakukan implementasi pembelajaran berbasis usul fikih berbasis hot ini Sat? Usul fikih berbasis hot itu mungkinnya mulai terlihat nggak, entah pola pikir mereka, entah itu mereka jadi lebih kritis, mereka jadi lebih kreatif gitu, ada yang terlihat nggak? Terlihat ketika kelas 5-6 ya mungkin. Apalagi sekarang kelas 6 itu laporan OPPM juga mereka sudah tidak pakai teks. Enggak buka teks, baca itu enggak. Tapi lebih kepada poin-poin. Ini menjelaskan tentang ini. Nah, kayak gitu. Jadi lebih kepada endingnya itu mereka lebih bisa mengeksplor diri. Yang ngomong juga banyak kosakata kan, terutama bahasa Arab dia lebih banyak karena banyak membaca di situ. Kemudian menjelaskan sesuatu juga secara verbalnya dia akan naik. Itu bagus lah, karena hot tadi kan. Karena hot itu maka dia akan terbiasa, nggak kehabisan madah, nggak kehabisan materi. Mau ngomong apa itu ada aja. Nah, itu kan harapannya. Berarti perubahannya di situ. Ya? Dia lebih pede, ngomong lebih enak. Mungkin selanjutnya Sat, apa ada ini Sat, kendala terkait tentang hots yang antum hadapi gitu Sat, terkait dengan pembelajaran Sat? Nah, pembelajaran antum ada kendala nggak Sat, atau mungkin tantangan tersendiri ketika melakukan pembelajaran berbasis hot?
tantangannya ya ada yang nggak paham, ada yang nggak gitu aja. Itu kayak Ya, pemahaman. jadi kalau masih. kelas atas ya gampang, kalau kelas bawah itu ya butuh diteta-teta pelan-pelan. Ya harus butuh waktu tambahan ekstra ketika muajah. Karena memang dan itu benar, walaupun sama-sama makan nasinya tapi beda memang gitu loh. Cara ada yang orang itu hanya mendengarkan dia langsung paham. Ada yang butuh membaca sampai 7 kali, 30 kali baru paham. Maka yang butuh 30 buku sekian kan butuh pendampingan khusus itu. Kayak anak dulu gitu. Saya juga gitu. Sama. Jadi seperti itu konsepnya. Iya, Jadi yang pendampingan khusus ya diperbanyak. Oke. Mungkin ini terakhir Sat. Apa harapan antum tentang ini Sat, tentang pembelajaran berbasis vote di Tazaka ini Sat? Mungkin kedepannya apa yang sekiranya perlu diperbaiki atau ditingkatkan oleh pondok Tazaka sendiri biar pembelajaran berbasis vote khususnya di pembelajaran usul fiqh itu bisa lebih terrealisasikan lagi Sat, lebih baik lagi gitu ya. Iya. Yang sudah ada, yang sudah berjalan itu udah bagus. Jadi tingkatkan, syukur-syukur nanti di kelas-kelas ada multimedianya itu lebih bagus. Jadi karena pemahaman anak itu informasi yang didapat secara visual itu lebih mudah masuk ke anak. Iya, Kalau anak sekarang itu ya, jadi visualnya dari dulu sampai sekarang yang namanya visual itu akan mudah masuk daripada yang kontekstual. Nah, jadi yang kayak teks itu kan mereka lebih boring, bosen. Tapi ketika ada syukur-syukur gitu kan, yang kelasnya kelas-kelas sudah kelas bahasanya apa ya, yang ada multimedianya, multimedia gitu. betul, kelas multimedia gitu kan, kelas itu yang ada TV-nya, kita memberikan penjelasan bahkan kemudian memberikan contoh dengan video-video, mungkin bisa pembelajaran interaktif animasi gitu ya, Sat, dan ya. lebih aktif Bisa gitu. aktif dan interaktif gitu ya. Ini Tapi itu bisa butuh proses dan butuh banyak. kos yang lumayan. Berarti di prasarananya ya mungkin Iya. Sat, ya. Masukannya mungkin bisa ke sana lebih. Mungkin gitu Sat. Itu Sat. Nah, mungkin itu sudah cukup Sat. Itu Alhamdulillah. Nggak terlalu sulit ya kalau di ini Sat. Insyaallah Sat. Syukur kasiran Ji. ya Sat. Nggih. Lupa apa Sat, ganggu waktu antum. Aman. Tadi tak kira mau ngapain gitu. Oh iya. Enggak Bisa ada beres. wawancara. Jadi nanti masih ngatur jadwal mau wawancara juga dengan Ustaz Bisri mungkin kan selaku direktur. Ana belajarnya sama Pak Ibu Sri. Beliau usul fikih kan? Iya. Belum ngajar usul fikih. Oh belum ngajar Ustaz. Iya berarti harus nanti sekaligus. Jadi pas awal-awal kelas 3, Ana sama beliau itu